teman-teman semua. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu teori sastra. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teori struktural genetik. Teori strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog Rumania Prancis. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Strukturalisme genetik dapat diidentifikasikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsik saja. Metode ini lebih jauh melangkah pada struktur sosial dan latar belakang karya sastra tersebut. Secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian pada asal-usul karya. Jadi, secara ringkas, dapat kita simpulkan bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik. Strukturalisme genetik ditemukan oleh Lucien Goldman, seorang filsuf dan sosiolog asal Rumania, Prancis. Goldman menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa strukturalisme genetik adalah metode penelitian sastra yang menganalisis tidak hanya pada sisi intrinsiknya, tetapi juga pada unsur-unsur pembangun yang berada di luar karya sastra. Unsur di luar karya sastra yang digali adalah aspek pengarangnya dan situasi sosial yang melatar belakangi karya tersebut dilahirkan. Pembahasan yang ketiga adalah fakta kemanusiaan. Dalam menopang dan memperkuat teorinya, Goldman menciptakan seperangkat teori yang memiliki saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Teori-teori yang saling bertautan itulah yang membentuk strukturalisme genetik. Teori yang dimaksud antara lain adalah fakta kemanusiaan, strukturasi, subjek kolektif, pandangan dunia pengarang, dan pemahaman penjelasan. Sebagai salah satu bagian dari strukturalisme genetik, fakta kemanusiaan dimaknai sebagai segala bentuk aktivitas manusia, baik itu berupa aktivitas verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta kemanusiaan tersebut meliputi semua kegiatan sosial tertentu, kegiatan politik, budaya, seni, dan lainnya. Kemudian, fakta kemanusiaan ini terdiri dari dua bagian. Fakta yang pertama adalah fakta individual. Fakta individual merupakan hasil dari perilaku individu manusia, baik itu yang berupa mimpi ataupun tingkah laku. Kemudian fakta yang kedua adalah fakta sosial. Fakta ini berkaitan dengan peranan sejarah dan dampak hubungan sosial, ekonomi, dan politik antar masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah konsep dunia pengarang. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, strukturalisme genetik mengkaji karya sastra dengan melibatkan hal lain di luar teks sastra itu sendiri. Hal lain yang dimaksud di sini adalah pandangan dunia pengarang. Menurut Goldman, pandangan dunia atau worldview merupakan sesuatu pemahaman total terhadap dunia dengan segala permasalahan. Artinya, analisis ini dilakukan bukan pada ranah isi, melainkan pada struktur cerita. Pandangan dunia pengarang juga dapat didefinisikan sebagai wujud mediasi atau kompromi antara struktur masyarakat dan unsur karya sastra. Pandangan dunia hadir karena adanya kesadaran secara kolektif dari situasi masyarakat atau strata sosial yang ada. Artinya, pandangan ini lahir karena adanya antara subjek kolektif dengan situasi di sekitarnya.
Lebih lanjut, Goldman juga menjabarkan bahwa pandangan dunia pengarang akan mencapai wujudnya yang nyata dalam karya sastra yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial dan pandangan kelas sosial. Dalam mencapai pandangan dunia pengarang, seperti yang diisyaratkan dalam teori strukturalisme genetik, maka perlu dikaji secara lebih komprehensif pada struktur cerita, bukan pada isi atau kontennya. Analisis strukturalisme genetik dalam novel Bulan Lebam di Tepian Toba, karya Syihar Ramses Simatupang. Novel Bulan Lebam di Tepian Toba merupakan novel yang dapat dikatakan cukup pendek atau singkat. Novel ini ditulis oleh pria Batak yang bernama Syihar Ramses Simatupang. Syihar adalah seorang penulis yang berkecimpung di dunia sastra, budaya, dan jurnalisme. Novel yang diterbitkan pada tahun 2009 ini berlatarkan Pulau Samosir. Latar sosialnya sendiri adalah konteks kehidupan sosial masyarakat Batak di era pasca tahun 1998. Tentu saja, tahun ini dapat dikatakan sebagai era reformasi. Namun, reformasi di sini tentu saja tidak mengarah pada ranah politik, tetapi lebih pada penggambaran tentang kehidupan masyarakat Batak yang juga terreformasi di Pulau Samosir. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang anak Batak Toba yang menemui perubahan kehidupan sosial Batak Toba. Analisis strukturalisme genetik dalam novel Bulan Lebam di Tepian Toba, karya Syihar Ramses Simatupang, memiliki dua aspek kajian. Kajian pertama adalah fakta kemanusiaan. Novel ini cukup dominan memiliki fakta kemanusiaan dalam bentuk aktivitas sosial dan aktivitas politik. Aktivitas sosial merepresentasikan problem sosial di tanah Batak akibat operasional pabrik kertas. Fakta kemanusiaan yang berisi aktivitas politik merepresentasikan pendekatan penguasa secara politis dengan tidak melibatkan warga kampung dalam penguasaan lahan tanah marga. Fakta kemanusiaan dalam analisis strukturalisme genetik diposisikan sebagai suatu respon terhadap realitas sosial yang terjadi. Respon inilah yang diupayakan oleh Simatupang sebagai pengarang. Perubahan sosial direpresentasikan dengan teknik dikotomis, yaitu tokoh-tokoh yang mengalami perubahan cara pandang terkait identitas kebatakan dan tokoh-tokoh yang mewakili tataran ideal atau image pengarang di dalamnya. Respon-respon tokoh-tokoh dalam novel dalam menghadapi perubahan terfokus pada dua hal, yaitu asimilasi dan separasi. Kajian kedua memfokuskan pada subjek kolektif. Sebagai seorang Batak dengan latar belakang pendidikan di Jawa, Syihar merepresentasikan subjek kolektif dengan penanda kelas pejuang perubahan. Kelas ini direpresentasikan dengan kehadiran tokoh Ganda dan Monang. Nah, narasi ini berelasi dengan struktur atau realitas sosial di Tanah Toba terkait PT Indorayon atau pabrik kertas. Subjek kolektif Batak Toba direpresentasikan sebagai kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan sosial yang selama ini tidak berjalan di Tanah Toba. Syihar menunjukkan responnya sebagai subjek personal Batak dalam merespon penguasa dan eksploitasi lahan yang dilakukan PT Indorayon.